kemarin kita sudah diskusi terkait dengan gaya elektrostatik ya. Itu interaksi antara benda atau partikel-partikel yang bermuatan listrik. Ya besarnya F-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q A Q B dibagi R AB kuadrat. Kita juga sudah menuliskan dalam notasi vektor ya, seperti ini. Kemudian jika bendanya lebih dari interaksinya lebih dari satu benda, kita tinggal jumlahkan saja ya untuk gaya dari masing-masing. Kemarin sudah ada contohnya. Nah, kemarin juga sudah didiskusikan sedikit bahwa memang ya kita nggak bisa bukan bermasalah gitu ya. Jadi kurang baik itu secara konsep ya, meskipun secara praktis memang tidak ada masalah gitu ya di situ. Oleh karena itu diperkenalkan konsep medan, di mana ketika kita simpan sebuah muatan listrik ya, partikel bermuatan listrik, maka partikel tersebut itu mempengaruhi daerah di sekitarnya. Jadi kita definisikan di sini medan elektrostatik. Jadi kalau saya punya sebuah muatan, di sini muatan listrik plus Q besar misalkan, nah, maka muatan ini kita sebut sebagai source ya, atau muatan sumber. Nah, maka muatan ini akan mempengaruhi daerah di sekitarnya, di mana di daerah sekitar ini bisa kita definisikan apa yang disebut sebagai medan listrik. Nah, bagaimana kita mendefinisikan medan listrik? Nah, misalkan kalau saya simpan sebuah muatan yang kecil, positif, kita sebut sebagai Q. Q ini adalah muatan uji, positif. Nah, maka pastikan ada gaya tolak menolak. Jadi kita bisa hitung F-nya di sini. Nah, di mana Fq ini tentunya adalah pada muatan uji itu adalah Fq sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q kecil Q besar dibagi dengan R minus RQ pangkat 3 dikali R minus RQ besar ya. Nah, kita definisikan medan listrik. Jadi kalau ini kita punya koordinat misalkan sini X, sini Y. Nah, kita definisikan medan listrik pada posisi R posisi R itu sama dengan limit Q menuju 0 dari Fq bagi Q. Dengan Q adalah muatan uji dan R-nya adalah posisi dari muatan uji.
posisi dari muatan ujinya. Dan F di sini adalah apa namanya, gaya elektrostatiknya. Gaya elektrostatik pada muatan uji. Dan Q muatan ujinya ya. Muatan ujinya dan dia positif. Nah, dan E ini disebut sebagai medan elektrostatik oleh sumber Q besar pada posisi R. Nah, karena saya tahu FQ-nya, ya, jadi kalau saya bagi dengan Q, ya berarti Q yang di F-nya saling cancel ya. Sehingga kalau kita gunakan hukum Coulomb di sini, kita punya E pada posisi R itu sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q dibagi dengan R minus RQ pangkat 3 dikali R minus RQ. Nah, jadi ini adalah muatan medan listrik oleh sumber Q pada posisi R, dan besarnya tentunya E-nya sama dengan ya 1/4 pi epsilon 0 besar dari Q dibagi dengan R minus RQ kuadrat. Sini juga dikasih, jadi RQ adalah posisi dari sumbernya, dan R itu adalah ya posisi titik yang kita ingin ukur ya medan elektrostatiknya. Posisi yang kita akan ukur medan elektrostatiknya. Nah, kemana arahnya sebenarnya ya, besarnya kita tahu. Nah, kalau kita mau lihat arahnya, karena ini kan sebenarnya karena Q itu muatan uji dan dia didefinisikan positif, maka arah E itu kan sama dengan arah F. Dan arah F itu tentunya kalau nggak tarik-menarik dia tolak-menolak. Yang jelas dia sepanjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, jadi dari situ kalau kita bicara arahnya itu adalah radial keluar jika Q-nya positif, sumber ya, dan radial masuk jika Q-nya negatif. Radial itu maksudnya sepanjang tadi ya, garis yang menghubungkan antara Q besar dan Q kecilnya muatan uji. Nah, kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini.
Nah, jadi kalau muatan sumbernya positif, dia di mana-mana positif ya, ini key positif, ini key yang negatif. Kalau di mana-mana dia, kalau sumbernya negatif, nah dia arahnya radial masuk ya. Jadi artinya kalau saya punya sebuah titik di sini, nah kalau saya pengen cari medannya, ya kita ambil garis yang menghubungkan ini, sumber dengan titik ini, medannya dia selalu ke luar gini ya. Nah ini E-nya. Nah, sedangkan kalau muatannya negatif sumbernya, kita tinggal bikin begini yang menghubungkannya, dan ini masuk ke dalam E-nya. Nah, dan sebagai ilustrasi saja, jadi kalau kita punya koordinat begini, ini adalah muatan sumbernya, nah, maka ini adalah R-key, dan kalau saya tinjau mau nyari medan di titik ini, maka ini adalah R, dan R min R-key itu yang ini nih. Ini adalah R min R-key. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan, silakan. Ada? Oke. Nah, sekarang bagaimana jika sumbernya banyak gitu ya? Untuk muatan sumber yang banyak, karena gaya itu lebih dari memenuhi prinsip superposisi, ya maka medan juga sebenarnya sama. Kita bisa gunakan prinsip superposisi. Artinya, jadi kalau saya punya sini koordinat X, Y, sumbernya banyak, misalkan Q1, Q2, Q3 gitu ya. Kita pengen nyari titik di sini, medan di sini, misalkan di titik P, maka kita bisa gunakan prinsip superposisi. Jadi medan elektrostatik total di P atau di posisi R misalkan, kita tinggal jumlahkan saja medan oleh masing-masing sumber. Kita sebut E1 ditambah jumlah vektor ya tentunya, E2 dan seterusnya. Kalau ada En berarti ya En gitu untuk N sumber. Nah, kemudian kita bisa gunakan relasi atau persamaan yang kita punya ini, tentunya E1 ini 1/4 pi epsilon nolnya bisa saya keluarkan semua. Ini adalah Q1 dibagi dengan R minus R1 pangkat 3 dikali dengan R minus R1 ditambah, saya tuliskan langsung aja ya, ini coret bla bla bla, Q ke N dibagi dengan R minus R ke N
pangkat 3 dikali R minus Rn. Nah, atau kita bisa tuliskan dalam notasi sigma. Jadi pada posisi R itu adalah sigma 1/4 Pi epsilon 0. Sigma kita bisa J misalkan dari 1 sampai N. Q ke J dibagi dengan R minus RJ pangkat 3 dikali R minus RJ. Nah, ini adalah jadi medan listrik total oleh berbagai sumber. Nah, di sini sumbernya itu adalah sumber muatan titik ya. Jadi artinya dia partikel memang gitu ya. Nah, sumber-sumber muatan titik ini membentuk sebuah distribusi yang disebut sebagai distribusi muatan diskrit ya. Diskrit itu jadi bisa dicacah gitu ya. Jadi bisa kita kasih label nih partikel 1, sumber 2, sumber 3 dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu? Nah, sini mungkin kita kasih indeks terangan lagi. Qj adalah muatan listrik sumber ke J dan Rj adalah posisi sumber ke J. Pertanyaan dulu? Belum ada Pak, bisa dilanjutkan. Oke, nah kita ambil contoh. Ngitungnya sih hampir sama sih dengan apa namanya dengan gaya ya sebenarnya. Oke, ini adalah X, ini Y. Kita punya dua buah muatan misalkan sumber. Ini muatan positif, yang ini muatan negatif. Jadi ini kita sebut aja QA sama dengan plus Q. QA sama dengan plus Q. Dan QB sama dengan minus Q. Jadi besar muatannya sama. Yang ini kita simpan di X misalkan sama dengan D/2. Yang ini X sama dengan minus D/2. Ya. Artinya dua buah muatan ini terpisah pada jarak D, muatannya sama ya, besarnya sama, terpisah pada jarak D. Nah, di sini tentunya
posisi muatannya, posisi sumber. Bisa tuliskan RA, atau saya tulis Q1, Q2 aja lah ya, biar sama dengan yang itu. Ini kita sebut Q1, saya sebut Q2. Jadi sumber 1 itu adalah D per 2I, dan R2 itu adalah minus D per 2J. J, sorry. Nah, sekarang kita pengen ninjau medan misalkan di sembarang titik di sini. Kita pengen ngitung medan di sini. Ini posisinya R misalkan. Kita tinjau medan elektrostatik di posisi R. Kita sebut saja R itu sama dengan XI plus IJ. Nah, tentunya di sini karena R-nya sembarang, ngitung medannya tidak sederhana. Karena kita punya di sini karena muatan sumber satunya positif ya, maka ini E-nya keluar. Dan yang ini karena dia negatif, maka ininya masuk ke sini ya. Ini E2. Dan tentunya resultannya bisa kita hitung. Nah, jadi E totalnya yang ini ya. Nah, hitung secara geometrik tidak sederhana. Tapi kalau secara analitik sih nggak ada masalah ya. Nah, kita bisa lihat posisi relatif untuk masing-masing sumber. Posisi relatifnya, saya bisa hitung R minus RA misalkan, sama dengan R-nya saya punya ya. Sorry, bukan RA, R1. Jadi saya punya adalah X minus D per 2I ditambah IJ, dan R minus R2 adalah X plus D per 2I tambah IJ. Berarti kalau gitu bisa dihitung juga besarnya kalian. Jadi kalau saya ngitung panjangnya R minus R1, tinggal diakar saja. Saya punya X minus D per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan R minus R2, cuman beda satu positif, satu negatif ya. X plus D per 2 kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Nah, ya kita tinggal hitung berarti medan untuk masing-masing sumber. Untuk masing-masing sumber. Tinggal saya hitung S1. Seperempat pi epsilon 0. Mana? Q-nya adalah jadi plus Q di sini. Dibagi, saya punya yang ini ya, berarti X minus D per 2.
kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 dikali posisi relatifnya adalah X minus D per 2I plus YJ. Dan E kedua sama 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi dengan X minus D per 2 kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Ini jadi plus, besarnya adalah X plus D per 2I plus YJ. Jangan lupa minus ya, karena Q-nya negatif. Jadi kalau saya jumlah jadi medan totalnya, tinggal kita jumlah saja. Jadi E sebagai fungsi dari R, tuliskan di sini Q per 4 pi epsilon 0. Di sini adalah saya punya X minus D per 2I plus YJ bagi yang ini nih, X minus D per 2 kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 kurang ya, X plus D per 2 I plus YJ dibagi dengan X minus D per 2 kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 plus, nah ini besarnya nih. Ada pertanyaan dulu? Nah, jadi bisa dilihat di sini segitiganya sembarang, tapi sebenarnya tidak terlalu masalah karena ya tinggal ngikutin aja begini. Nah, kita bisa simplifikasi sebenarnya kasusnya. Jika yang kita tinjau misalkan ini saya sebut titik P gitu ya, misalkan. Kalau misalkan titik P-nya itu di sepanjang sumbu Y. Jadi jika yang ditinjau medan listrik sepanjang sumbu Y, sepanjang sumbu Y, jadi lebih simpel sebenarnya. Jadi kalau saya gambar lagi, tadi kalau saya punya sumbernya di sini ya, ini negatif, ini positif, ini Q2 sama dengan minus Q, Q1 sama dengan plus Q, sini X sama dengan D per 2, X sama dengan minus D per 2. Nah yang kita tinjau itu di sini nih, di sepanjang sumbu Y ini. Nah, kalau kita tinjau di sepanjang sumbu Y, nah,
Jadi R-nya adalah yang ini. Maka R-nya itu sama dengan YJ. X-nya sama dengan 0. Karena dia sepanjang suku Y. Maka ini lebih sederhana kasusnya. Jadi kalau saya hitung di sini kan E-nya jadi ke sini. Kalau yang satu lagi oleh muatan 2 E-nya ke dalam. Nah, jadi kalau saya resultankan, kita bisa lihat E-nya tuh jadi ke sini. E-nya. Jadi ini adalah E1. Yang hijau itu adalah E2. Dan ini E totalnya. Nah, tentunya di sini kita sudah punya rumusnya, tinggal dimasukin saja X-nya sama dengan 0 ya. Jadi E totalnya tentunya ya, kalau saya masukkan X-nya sama dengan 0, ini jadi fungsi Y aja berarti ya. Kalau X-nya kita masukkan 0, Q per 4 pi epsilon 0-nya tidak berubah. Dalamnya jadi saya punya minus Y per 2I plus YJ dibagi bawahnya jadi Y kuadrat per 4 ya plus Y kuadrat pangkat 3 per 2 dikurangi di sini jadi apa? D per 2I plus YJ dibagi bawahnya sama tuh. Y kuadrat per 4 plus Y kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, karena bawahnya sekarang sama, tinggal dikurangi. Tandanya negatif, jadi si Y-nya ini saling cancel. Jadi tentunya ini nanti sama dengan Q per 4 pi epsilon 0. Jadi ada minusnya. Sama dengan sini D. Pangkat 3 per 2, ini arah I ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini E-nya pada arah minus I ya. Dia benar arahnya ke kiri. Jadi artinya nanti yang ini saling cancel. Yang arah Y-nya. Nah, bisa dilihat sebenarnya karena simetrik ya. Simetrik dalam artian di sini jaraknya ke Q1 adalah D per 2 dan jaraknya ke Q2 adalah D per 2 juga. Kemudian sumbu Y ini kan adalah jadi sumbu simetrinya. Maka jarak ini juga sama ya, antara titik P ke Q1 dan P ke Q2 juga sama jaraknya. Karena besar muatannya sama, jaraknya juga sama, maka besar dari medan E1 dan E2 juga sama besarnya. Nah, bisa dilihat sebenarnya kalau panjang ini adalah Y, dan ini adalah, sorry, saya ganti pakai warna hitam aja. Kalau jarak ini adalah Y dan jarak ini adalah D per 2, maka jarak ini adalah akar, panjangnya adalah akar D kuadrat per 4 plus Y kuadrat. Sehingga besar dari E1
Saya punya E1 sama dengan darah Y ya. E1 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q besarnya Q 1 besarnya Q dibagi jaraknya adalah D ini, D kuadrat per 4 dikali Y kuadrat. Jadi ini adalah D kuadrat per 4 plus Y kuadrat. Dan besar E2 juga sama ya, karena jarak ini juga sama-sama D kuadrat per 4 plus Y kuadrat. Jadi E2 besarnya juga sama, 1/4 pi epsilon 0. Nah, besar dari Q2 kan plus Q juga ya, positif. Meskipun tandanya negatif, tapi besar muatannya adalah Q juga. Jadi D kuadrat per 4 plus Y kuadrat. Nah, bisa dilihat di sini memang benar besarnya sama nih. Nah, besarnya sama, kita tinggal hitung aja berarti. Kalau saya sebut ini sudutnya adalah theta, nah, karena berarti ini juga theta, karena sama kaki, berarti ini juga theta ya. Nah, berarti di sini bisa dilihat pada arah Y medannya saling cancel, saling menghilangkan, ya kan ya, sama-sama E1 cos theta positif, yang E2 cos theta tapi ke arah Y negatif, jadi saling cancel. Nah, sehingga totalnya pada arah X saja. Jadi E itu adalah E1 cos E1 sin ya. E1 sin theta ditambah E2 sin theta. Nah, karena besar E-nya sama, jadi saya tuliskan saja langsung 1/4 pi epsilon 0 dikali Q dibagi dengan D kuadrat per 4 plus Y kuadrat dikali 2 sin theta. Nah, tapi sin tetanya juga bisa kita hitung. Karena di sini theta, maka sin theta itu adalah D/2 dibagi yang ini. Nah, jadi saya bisa hitung sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi D kuadrat per 4 plus Y kuadrat dikali 2. Sin tetanya tadi adalah D/2 dibagi dengan akar ini ya. Plus Y kuadrat. Nah, 2-nya bisa kita coret. Sehingga E-nya adalah 4 pi epsilon 0 Q dibagi dengan, Q-nya saya nebengkan ke sini aja. Jadi saya punya D dibagi dengan D kuadrat per 4 plus Y kuadrat pangkat 3/2. Ya. Bisa dilihat besarnya sama ya. Nah, arahnya kemana? Arahnya kan ke minus I, kita tahu di sini dari gambar. Jadi kalau saya mau pakai vektor, ya tinggal ditulis aja di sini minus. Nah, kalau sistemnya simetrik ini kita pakai geometrik begini ya, pakai argumen simetri juga bisa memudahkan sebenarnya. Tapi kalau bentuknya umum seperti ini, ya mau nggak mau pakai analitik lebih mudah gitu ya. Oke, pertanyaan dulu.
pertanyaan, silahkan. Nggak ada? Oke. Nah, sorry. Nah, konfigurasi sistem seperti ini catatan sedikit. Ini saya bikin lagi. Catatan. Nah, konfigurasi dua partikel. Bermuatan listrik ya, jadi muatan titik yang besarnya sama. Namun berlawanan jenis. Itu disebut sebagai dipol-listrik. Jadi ya dipol itu artinya dua kutub ya. Nah, kita bisa definisikan khusus untuk dipol listrik. Jadi kalau saya punya sini X, tadi ini muatannya negatif, ini yang muatan positif besarnya sama, ini plus Q, ini minus Q. Nah, kita bisa, jadi sistem seperti ini yang besarnya sama, arah beda tanda, ini kita sebut sebagai dipol listrik, dan kita bisa definisikan apa yang disebut sebagai momen dipol. Nah, momen dipol itu arahnya dari suatu vektor yang arahnya dari muatan negatifnya ke muatan positif. Nah, seperti ini. Ya. Ini dikasih lambang P kecil. Ini besarnya sama dengan sama dengan P. Sorry. Kita sebut aja dulu lah. Ini disebut sebagai momen dipol listrik. Momen dipol listrik ini besarnya adalah P sama dengan Q dikalikan dengan D. Ini besarnya. Dia vektor, tapi ini besar momen dipol listrik. Arahnya ya nanti bergantung konfigurasi dipolnya tentunya. Ini besar momen. Dipol listrik. Nah, di sini
Jadi konsep dipol ini sebenarnya menarik ya, menarik dalam artian kalau saya punya dua muatan begini ya, satu negatif, satu positif gitu. Bayangkan kalau saya punya muatan yang begini, satu negatif, satu positif. Kalau saya lihat, kalau saya hitung medan di sembarang titik tadi, nah, besarnya kan ini ya medannya, medan listriknya jelas gitu ya. Nah, tapi di sini yang menarik adalah kalau saya tinjau ini sebagai satu sistem, kalau saya tinjau ini sebagai satu sistem, kan yang ini muatannya minus Q, yang ini muatannya plus Q, sehingga kalau saya tinjau sebagai satu sistem ini kan berarti muatan totalnya sama dengan 0. Ya. Karena yang satu negatif, yang satu positif. Jadi harusnya muatan totalnya sama dengan 0. Nah, artinya kalau saya tinjau pada posisi yang jauh, gitu ya. Kalau saya tinjau pada posisi R yang sangat jauh, yang sangat besar, kalau saya tinjau R yang sangat besar, artinya misalkan R-nya jauh lebih besar daripada A, nah, harusnya kan nggak kelihatan tuh bedanya gitu ya. Yang jelas saya cuma bisa lihat suatu objek aja yang muatan totalnya sebenarnya sama dengan 0 gitu. Karena satu minus, satu positif. Nah, harusnya ketika saya tinjau R yang sangat besar, medannya juga goes to zero gitu ya. Nah, jadi ini, tapi sebenarnya nggak jadi seperti itu gitu ya. Dia memang lebih turunnya lebih cepat. Ya. Jadi kalau kita punya medan itu adalah super R kuadrat. Nah, kalau kita punya medan untuk dipole begini di R yang sangat jauh, dia jadinya E pangkat 3 ya. Nah, Anda bisa cek, nah, bisa dicoba untuk R yang jauh lebih besar daripada A. Jadi ini posisi, sorry kok A sih, D maksudnya, D posisi sangat jauh atau medan listrik yang sangat jauh. Nah, itu besar medannya jadi E ya, sama dengan saya tidak akan saya ini aja langsung ya. Bentuknya adalah seperti per 4 pi epsilon 0. Ini adalah 3 P dot R hat dikali R hat minus P dibagi dengan R pangkat 3. Mana R hat tentunya adalah R dibagi R ya. Ngebuktiinnya bisa pakai binomial teorem ya. Ekspansi binomial. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah,
Jadi idenya sama, mau muatannya nanti ditambah jadi 3, jadi 4 gitu ya. Tekniknya sama, cuman tambah panjang aja, tambah banyak yang dihitung gitu ya. Pertanyaan dulu? Pak, boleh bertanya? Silahkan. Yang momen dipol tadi yang apa? Yang sama dengan ide di Platin. Nah, itu kan untuk persamaannya itu kan cuma untuk menentukan besarnya saja. Ya. Dan untuk menentukan arahnya bagaimana ya kalau momen dipol? Momen dipol arahnya dari muatan negatif ke muatan positifnya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, untuk kasus yang ini kan dia momen dipolnya P-nya sepanjang arah X misalkan ya, gini kan. Nah berarti saya bisa tuliskan P-nya itu sama dengan Q dikali D, ya arah I gitu. Nah tapi kalau konfigurasinya beda, misalkan begini, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y misalkan begitu ya. Nah saya punya muatan negatifnya di sini, muatan positifnya di sini, ini minus Q, ini plus Q. Nah, momen dipolnya kan yang ini nih. Nah, P-nya kan yang ini jadinya. Kalau ini sudutnya theta, ya berarti saya punya P-nya adalah Q kali D, Q kali A, sorry benar ya kali D, nah, dikali arahnya aja, arahnya berarti kan cos theta I plus sin theta J. Yang jelas arahnya itu selalu dari muatan negatif ke muatan positifnya. Nah, kalau dinyatakan dalam notasi vektornya, ya berarti bergantung orientasi dan koordinat yang kita pilih juga akhirnya. Kira-kira seperti itu. Kebayang nggak maksudnya? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Pertanyaan? Nah, nanti bisa dilihat sebenarnya momen-momen dipol ini, dipol listrik kayak gitu ya, itu banyak aplikasinya ketika kita tinjau ini apa namanya, struktur-struktur molekul di kalau kita pengen meninjau sifat elektrik dari sebuah molekul kimia gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Nggak ada? Nah, jadi ini kita bisa menghitung medan listrik ya, sepanjang untuk distribusi sumber berupa muatan titik, baik itu muatan titik yang satu maupun muatan titiknya banyak gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita bicara makroskopik, objek-objek yang real gitu ya, kita kan tidak bisa tinjau objek-objek itu sebagai sebuah partikel gitu ya. Ya objek-objek itu real, dia punya objek-objek yang makro itu dia punya size, punya ukuran, punya dimensi gitu ya, punya panjang, punya volume misalkan gitu ya. Nah objek-objek yang seperti itu kita sebut sebagai muatan yang kontinu ya, jadi benda-benda kontinu. Nah ngitungnya agak lebih rumit.
untuk benda-benda yang kontinu. Jadi misalkan saya punya sebuah objek, di objek yang real gitu, punya size. Nah, jadi ini adalah objek kontinu. Misalkan punya muatan listrik total sama dengan Q. Nah, karena sekarang si objek itu ada ukurannya, ya ada volume, ada panjang misalkan. Nah, pertanyaannya adalah si muatan listrik ini seperti apa gitu ya, terdistribusi sepanjang objek tersebut. Bagaimana muatan listrik itu terdistribusi sepanjang objek. Nah, sebenarnya Anda bisa bayangkan muatan listrik itu seperti massa gitu ya. Kalau saya punya benda itu kan dia punya massa. Nah, massa juga kan bagaimana sebuah massa itu terdistribusi di sebuah objek gitu ya. Bisa jadi misalkan kalau saya punya batang gitu ya, punya massa, bisa jadi di ujung kiri itu massanya lebih besar gitu ya, lebih rapat gitu dibandingkan dengan yang sebelah kanan misalkan. Atau sebaliknya, atau bisa jadi dia homogen, artinya kerapatan massanya tuh sama di mana-mana. Nah, muatan listrik juga sama. Ya. Jadi ketika si muatan listrik itu terdistribusi dalam sebuah muatan yang objek yang kontinu, nah bisa jadi di bagian part yang satu lebih rapat, ya, di bagian part yang lain dia lebih renggang gitu ya. Nah, sama dengan konsep massa di mana kita punya rapat massa ya, atau massa jenis. Di sini juga kita punya konsep yang disebut sebagai rapat muatan namanya. Charge density ya. Kerapatan muatan. Nah, rapat muatan juga di sini sama dengan rapat massa. Waktu di fisika 1 kan kita belajar waktu ngitung momen inersia, ada rapat massa panjang, ada rapat massa permukaan, dan ada rapat massa volume. Sini juga sama, garis atau panjang ya, rapat muatan juga sama. Atau ini yang satu dimensional, biasanya dikasih lambang lambda. Lambda adalah dq dl. Kemudian yang kedua rapat permukaan atau luas, itu biasanya dikasih lambang sigma, itu dq dA, dengan A-nya adalah luas, dan volume terakhir ya. Kalau volume biasanya kita kasih lambang rho sama dengan dq dv. Nah, nanti ini kita pakai yang mana ya bergantung objeknya ya. Ini L adalah panjang, A adalah luas, dan V adalah volume. Volume maksudnya.
Nah, setelah kita tahu bagaimana si objek ini terdistribusi di dalam sebuah objek ini, pemuatan ini terdistribusi dalam sebuah objek ini, kita, kalau ini saya kasih koordinat gitu ya. Nah, kita bisa bikin, atau kita bisa bagi-bagi nih. Kita bisa partisi objek ini menjadi sebuah daerah atau bagian yang kecil-kecil, gitu ya. Nah, kemudian kita ambil satu partisi ini, satu bagian kecil ini. Nah, kalau partisinya memang kecil sekali, fine gitu ya. Partisinya banyak, sehingga objek ini kecil sekali. Jadi si objek yang kecil ini nih, partisi salah satu bagian ini kita sebut saja muatan listriknya adalah deki. Ya. Muatan listriknya deki. Dan kalau kita punya untuk yang partisi sangat kecil, artinya kita bikin ya partisinya sangat kecil gitu, sangat banyak partisinya, sehingga bagiannya sangat kecil. Ini bisa dianggap sebagai muatan titik. Muatan titik. Nah, sehingga kalau saya hitung medan listrik di sini, kita pengen ngitung medan listrik di sini gitu ya, misalkan pada posisi relatif R ini, ya, pada posisi relatif. Jadi kita bisa hitung medan listrik oleh diki adalah, kita sebut aja DE misalkan, pada posisi R sama dengan, ya karena ini dianggap sebagai muatan titik, tinggal bikin aja begini, diki dibagi dengan R minus RQ pangkat 3 dikali R minus RQ. Nah, untuk buat kalau saya tahu medan listrik oleh semua partisi ya, semua bagian gitu, maka ya kita tinggal jumlahkan ya, dengan menggunakan prinsip superposisi kita bisa jumlahkan. Nah, tapi ya kita tahu karena kita ambil limit partisinya menuju hingga, jadi jumlah itu bisa kita ganti jadi integral, sehingga medan listrik totalnya jadi E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral dq dibagi R minus RQ pangkat 3 minus RQ. Nah, jadi sebenarnya bentuknya sama dengan yang tadi ya. Akhirnya dengan yang ini, nah dengan yang ini cuman ganti aja apa namanya, sigmanya jadi integral. Nah, tapi ada beberapa komentar sedikit bahwa integral ini dihitung sepanjang objek
Integral itu dihitung sepanjang objek, dan dq-nya nanti ya bergantung. Dq-nya itu bisa, kalau objeknya satu dimensi, ya bisa kita tulis sebagai lambda dl misalkan. Kalau objeknya dua dimensi, ya bisa kita sebut sebagai lambda dA. Kalau 3 dimensi, ya ini jadi rho dv gitu ya, the volume. Nah, karena integralnya dihitung sepanjang objek, ini kasusnya bisa jadi rumit sekali gitu ya. Bisa jadi rumit sekali. Ya makin aneh-aneh objeknya, ya makin susah ngitungnya gitu ya. Makin rumit distribusi muatannya, makin susah juga ngitungnya gitu ya. Jadi akhirnya kesimpulannya, kalau ada integral seperti ini, ngitungnya itu susah. Jadi secara umum ini ngitungnya susah. Dan teknik-teknik integral seperti ini, directly seperti ini, itu memang Anda belum pelajari gitu ya. Tapi harusnya belajar semester ini ya. Belajar semester ini di Matematika 2. Bagaimana nanti menghandle integral-integral yang sepanjang permukaan, disebut integral permukaan, integral volume ya. Dan itu. Nah, tapi ini adalah bentuk umum memang ya. Bentuk umum artinya objeknya sembarang gitu ya, objeknya bentuknya apapun gitu. Dengan persamaan ini kita selalu bisa hitung berapa medan listriknya gitu ya. Kita selalu bisa hitung medan listrik. Nah, tapi idenya adalah begini. Yang ini yang bisa kita exploit gitu ya. Bahwa ketika kita mempartisi ketika kita mempartisi objek ini menjadi muatan-muatan titik gitu ya. Jadi muatan-muatan titik, kemudian kita hitung oleh oleh medan listrik oleh satu bagian kecil ini, ya. Kemudian kita gunakan prinsip superposisi dan akhirnya kita dapat medan listrik totalnya. Nah, yang menjadi fakta adalah bahwa medan listrik di suatu titik ini, medan listrik yang kita dapatkan di suatu titik ini, itu harusnya tidak bergantung pada cara kita mempartisi. Ya, bagaimana cara kita membagi objek ini, mempartisi objek ini. Artinya, ketika kita menghitung medan listrik, tidak harus begini cara kita mempartisi. Tidak harus dipartisi menjadi muatan-muatan titik. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana kita exploit sistem-sistem yang seperti itu. Jadi pada akhirnya rumusan ini ya secara umum tidak akan kita pakai. Tapi idenya adalah seperti ini. Oke, pertanyaan dulu. Tidak ada? Contoh misalkan. Kita mau menghitung medan elektrostatik oleh kawat lurus bermuatan listrik seragam. Nah,
Di sini kalau muatan listriknya seragam, mungkin saya kasih note di sini. Jika distribusi muatan seragam, maka rapat muatannya konstan ya. Lambda, sigma, atau rho itu konstan. Kalau dia konstan, si Q-nya bisa kita, si D-nya ini bisa kita buang. Jadi lambdanya jadi sama dengan Q per L. Tentunya tetap sama dengan dq dl, tapi juga sama dengan Q per L. Sama sigmanya sama dengan Q per A, dan rho-nya sama dengan Q per V. Kalau dia terdistribusi seragam. Nah, jadi misalkan saya punya kawat begini. Ini X. Kita simpan di tengah-tengah, kita pilih sumu simetrinya. Jadi ini di X sama dengan minus, L per 2, jadi panjangnya misalkan L per 2, ini X sama dengan minus L per 2. Nah, kita mau ngitung di sini nih, di sepanjang sumbu Y. Nah, kita mau ngitung di sepanjang sumbu Y. Nah, caranya gimana? Ya tadi kita partisi. Ini saya kopikan dulu. Kita akan pakai lagi nanti. Kita ambil partisi di sini. Kita partisi si batang ini. Kita ambil yang kecil. Ini muatannya sebut aja dq, ya, sama dengan lambda dl. Karena L-nya sepanjang sumbu X, kita sebut aja sebagai lambda dx. Nah, tentunya kita mau ngitung R di sini, medan listrik di sini R, dan ini adalah RQ. Dan tentunya ini adalah R min RQ. Sebut aja panjang ini adalah apa panjang ini? Saja A lah ya gitu ya. Nah, sehingga saya punya di sini misalkan RQ ini adalah XI dan R adalah, ini saya ganti sini. R adalah A. Sehingga R min RQ tentunya adalah XI plus minus ya, minus XI plus A J. Jadi kita bisa hitung medan listrik oleh bagian kecil ini. Medan listrik oleh dq. Saya punya DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0. dq-nya jadi lambda dx dibagi dengan x kuadrat plus a kuadrat pangkat 3/2 dikalikan dengan minus xi plus a j.
Jadi kalau kita mau ngitung medan totalnya, ya kita tinggal integralkan. Ya, kita tinggal integralkan. E-nya jadi lambda per 4pi epsilon 0 integral dx dikali minus xi plus ac dibagi dengan x kuadrat plus a kuadrat pangkat 3/2. Integralnya sepanjang sumber, sepanjang objek, objeknya merentang dari x sama dengan minus L/2 sampai x sama dengan L/2. Nah, jadi pada dasarnya kita bisa split, ya, jadi kita bisa integralkan, lakukan integral untuk masing-masing sumbu, yang sumbu X dan sumbu Y. Ya, dasarnya Anda harus ngitung integral 2 kali nih. Yang pertama dari minus L/2 sampai L/2 minus X dx dibagi dengan X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Yang kemudian minus L/2 sampai L/2 A dx dibagi dengan X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Oke. Anda ya harus 2 kali hitung gitu. Ada yang tahu nggak yang ini berapa nih? Yang integral X dx dibagi X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Nilainya berapa? Ada yang tahu nggak? Ini mah nggak dihitung juga langsung ketahuan. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Tahu dari mana sama dengan 0? Coba saya tanya deh dikit. Ingat-ingat integral dikit. Kalau integral ini sama dengan apa sih? Integral dari minus A ke A X dx. Berapa hasilnya? Nol, Pak. Berapa? 0. Sama dengan 0. Kalau integral ini? Sama, Pak. 0 juga. 0 juga. Kalau integral ini? Nol juga, Pak. 0. Gantilah. Sepertiga aja. 0 juga, Pak. 0 juga. Nah. Jadi apa yang properti yang sama nih dari X pangkat 3 dengan sin X? Fungsi ganjil. Oh, fungsi ganjil, benar sekali. Karena dia fungsi ganjil, berarti dia simetri ya, terhadap pencerminan garis terhadap Y sama dengan minus X.
Nah, jadi kalau fungsi ganjil itu di sebelah kiri dengan di sebelah kanannya itu dia cermin. Kayak misalkan Y sama dengan X gitu. Nah, jadi dia simetrik terhadap pencerminan garis yang ini nih. Nah, pencerminan garis ini. Nah, jadi kalau saya hitung luasnya dari sama dengan A gitu. Dan saya hitung luasnya minus A. Itu pasti luasnya sama. Kalau luasnya sama, berarti kalau kita cuman yang satu positif, yang satu negatif gitu ya. Yang sebelah kirinya negatif, yang sebelah kanannya positif. Nah, jadi kalau kita integralkan dari minus A ke A, ya luasnya nanti saling cancel, karena satu negatif, satu positif. Kalau kita jumlahkan, dia pasti sama dengan 0. Nah, yang ini juga sama. Karena fungsi X dibagi X kuadrat plus A kuadrat, yang bawahnya itu kan pasti positif. Pasti positif karena kuadrat di sini, sorry. Jadi dia fungsi genap. Yang atasnya itu X, dia fungsi ganjil. Nah, sehingga akhirnya totalnya jadi dia fungsi ganjil. Karena fungsi ganjil dan integralnya simetrik dari minus L/2 sampai L/2, ini pasti sama dengan 0. Dan berarti kita tinggal ngitung satu integral yang bawah aja yang sumbu Y. Berarti harusnya yang X itu saling cancel gitu ya. Nah, kita memang punya argumen begini. Nah, tapi ada yang menarik lagi sebenarnya di sini yang bakal bisa kita manfaatkan idenya. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa ketika kita menghitung ini kan kita tadi benar-benar follow ini ya. Kita benar-benar follow langkah yang ini tadi. Nah, tapi saya bilang tadi bahwa ketika kita menghitung medan listrik oleh objek kontinu itu harusnya tidak bergantung dengan cara kita mempartisi. Nah, sekarang saya akan coba kita kerjakan dengan partisi yang lain yang lebih mungkin lebih lebih bukan memudahkan juga sih, harusnya memudahkan gitu ya. Dengan kita exploit simetrinya gitu ya. Kita memanfaatkan simetrinya. Nah, sekarang jadi dari alih-alih saya ambil satu partisi, saya ambil dua partisi. Nah, jadi saya ambil partisi yang sama tadi di sini. Nah, saya ambil bagian kecil ini. Ini adalah dq sama dengan lambda dx. Nah, sekarang saya ambil, saya cerminkan. Saya ambil sini juga partisi yang sama. Ini dq sama juga lambda dx. Nah, cuman di sini kalau ini adalah RQ, yang ini jadi kebalikannya. Ini adalah minus RQ. Nah, sekarang saya tidak ambil satu partisi, tapi sekarang saya ngitungnya per dua partisi. Saya pakai dua partisi seperti ini. Nah, kenapa saya pakai dua partisi seperti ini? Kita bisa lihat, kalau saya hitung medan listrik oleh partisi 1, sebut aja ini partisi 1, ini adalah partisi 2. Nah, medan listrik oleh partisi 1, ini ke sini, E. Dan medan listrik oleh partisi 2, ini ke sini, E. Ini E2, ini pakai D. Ini E1, ini pakai D. Ya. Nah, bisa dilihat di sini, tadi ya dengan argumen yang sama, yang seperti ini, kalau saya punya dua buah muatan,
yang besarnya sama, kemudian dia simetrik, maka besar medan listriknya sama. Nah, di sini juga sama, kita bisa pakai argumen itu, bahwa karena ini simetrik, panjangnya sama, oleh karena itu panjang ini juga sama, maka besar medan listriknya harusnya sama. Kalau besar medan listriknya sama, jadi kalau saya sebut ini theta, maka ini juga theta, ini theta, ini juga theta. Nah, jadi kalau saya proyeksi sepanjang sumbu X, nah, bisa dilihat, kalau saya proyeksi sepanjang sumbu X, itu semuanya saling cancel. Ya. Cos atau sin ya? Sin theta. Yang ini DE1 sin theta. Ini sama. Karena sama, dia saling cancel yang X-nya. Oleh karena itu, totalnya jadi yang Y. Hanya yang Y saja. Nah, jadi untuk setiap partisi, untuk setiap bagian, untuk setiap pasangan ya. Setiap pasangan komponen X atau bedaan listrik pada komponen medan listrik pada arah X itu saling cancel, saling menghilangkan. Jadi kita bisa hitung nih DE totalnya. Jadi medan listrik totalnya sama dengan, ya kita punya 2 DE cos theta arah C. Nah, DE-nya kita udah punya tadi, ini DE-nya ya, yang apa namanya? Yang oleh satu partisi. Jadi saya punya 2 1/4 pi epsilon 0 lambda dx dibagi dengan apa tadi, x kuadrat plus a kuadrat ya, dikali cos. Cosnya berarti apa? A per 2 dibagi dengan akar x kuadrat plus a kuadrat ya. Arah C. Nah, 2-nya bisa kita coret. Nah, jadi akhirnya saya bisa tinggal integralkan. Sama dengan saya punya jadi lambda L per 4 pi epsilon 0 dx dibagi dengan x kuadrat plus a kuadrat pangkat 3 per 2 arah J. Nah, kemudian kita tinggal integralkan. Jadi E kita tinggal integralkan, lambda L-nya konstan karena seragam. Nah, di sini harus hati-hati ketika kita integralkan. Sebentar, cos itu berarti apa tadi? Salah saya. Salah ya. Cos itu harusnya apa ini? A ya harusnya. Jadi nggak jadi dicatat. Jadi 2 lambda. 2 lambda. Oke.
Nah, harus hati-hati di sini karena sekarang kita integral, karena kita sekarang pakai dua partisi, ya. Kita pakai dua partisi, integralnya tidak lagi dari minus L per 2 sampai L per 2. Tapi integralnya jalan dari sini, karena udah dipasang per pair. Jadi integralnya jalan dari X-nya dari sama dengan 0 sampai X sama dengan L per 2. Nah, di sini bisa kita integralkan dengan mudah. Kita misalkan standar yang ini X itu sama dengan A tangan theta, jangan theta lagi. A tangan alpha misalkan. Jadi saya punya dx sama dengan A secant kuadrat alpha d alpha. Nah, kemudian saya bisa tinggal substitusi. Saya punya jadi 2 lambda A integral. Ini jadi A secant kuadrat alpha d alpha. Yang ini jadi 1 plus tangan kuadrat. Ini ada A pangkat 3. Ya, 1 plus tangan itu kan adalah 1 plus tangan kuadrat adalah secant kuadrat. Jadi ini secant pangkat 3 alpha. Bisa kita coret. Sekannya juga bisa kita coret. Nah, jadi ada integral sepersekan itu sama dengan kosinus. Jadi 2 lambda per 4 pi epsilon 0 A integral kosinus alpha d alpha. Ini jadi sama dengan sin alpha. Jadi 2 lambda per 4 pi epsilon 0 A dikali sin alpha. Kita bisa ya, atau saya langsung aja ya. Ini jadi sin alpha. Nah, sin alpha itu karena saya punya X per A adalah tangens alpha. Jadi kalau ini alpha, ini X, ini A, maka ini adalah X kuadrat plus A kuadrat. Jadi sin alfanya adalah X dibagi akar X kuadrat plus A kuadrat. Jadi saya punya 2 lambda per 4 pi epsilon 0 A kali X dibagi akar X kuadrat plus A kuadrat dari 0 sampai L per 2. Nah, kalau dimasukin 0, tentunya sama dengan 0. Ya. Ini J-nya hilang semua. Nah, jadi saya punya akhirnya E sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 A dikalikan dengan apa? L per 2 dibagi akar L kuadrat per 4 plus A kuadrat J. Ini yang kita punya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Ya, dia masih kuadratik ya, masih kuadratik. Karena terhadap A kan ya.
Di sini A-nya pangkat 1. Yang ini juga A pangkat 1. Jadi dia masih seperkuadrat. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita tinjau kawat yang sangat panjang, panjang sekali gitu, artinya L-nya jauh lebih besar daripada A. Kalau L-nya jauh lebih besar daripada A, maka yang L kuadrat per 4 ditambah A kuadrat itu karena L-nya jauh lebih besar daripada A, itu bisa kita buang tuh si A-nya. Ya. Ini jadi kira-kira sama dengan L per 2 juga nih. Jadi akhirnya bisa kita coret. Jadi akhirnya E-nya tuh sama dengan hanya yang ini aja, lambda per 2 pi epsilon 0A. Ini untuk kawat yang sangat panjang. Nah, dia linear di sini. Dia linear. Kalau yang tadi kuadratik, kalau kita tinjau kawat yang sangat panjang, dia linear ya, seper R gitu ya. Oke. Pertanyaan dulu. Yang menarik lagi di sini, ini aproksimasi yang pertama. Aproksimasi yang kedua, itu jika ditinjau medan di posisi yang jauh. Jadi sekarang A-nya yang jauh lebih besar daripada L kuadrat per 4, L per 2. Ya lebih besar daripada L lah gitu ya. Kalau A-nya yang lebih besar daripada L, justru ini jadi terbalik. Jadi akar L kuadrat per 2, per 4 plus A kuadratnya itu mendekati A jadinya. Nah, jadi sekarang E-nya itu sama dengan saya punya lambda L dibagi 4 pi epsilon 0 A kuadrat. Dan saya tahu lambda L itu adalah sama dengan Q. Jadi akhirnya E-nya sama dengan Q. Jadi 1/4 pi epsilon 0 Q per A kuadrat C. Dan ini sama dengan yang muatan titik jadinya ya. Jadi ketika saya tinjau di posisi yang sangat jauh, dia sama aja dengan medan listrik oleh muatan titik ya. Nah, tapi kalau saya tinjau kawat yang sangat panjang, dia jadi linear ya, bawahnya. Oke, pertanyaan dulu. Nggak ada?